Rahayu, salam cinta kasih, rukun dan damai untuk seluruh umat manusia. Bertemu kembali dengan kami, Mbah Sis, di channel Cahaya Hati, channel yang mempelajari dan mengungkap tentang ilmu ajaran agama, ilmu rohani, alam akhirat yang mewujud di dunia dipraktekkan oleh jasmani manusia lewat ilmu tersebut. Hal ini berkenaan dengan pemahaman ilmu agama untuk seluruh umat manusia sedunia. Ilmu ajaran agama itu adalah ilmu hidup rohani di alam akhirat yang mewujud sekarang di dunia lewat jasmani manusia. Seperti itu. Jadi ilmu agama adalah ilmu rohani. Ilmu rohani adalah praktek kehidupan. Kehidupan di alam akhirat, alam rahasia, alamnya Tuhan, yaitu alam percikannya Tuhan, alam kuasa dan kebesaran Tuhan. Sedangkan Tuhan sendiri, ya, dia menguasai alam percikannya, yaitu alam akhirat, dan juga menguasai alam dunia sebagai tanda akbarnya, sebagai manifestasi realita dari alam yang rahasia, kemudian mewujud ke dunia sebagai tanda kebesaran dan kekuasaannya. Nah, inilah pentingnya pemahaman akan ilmu ajaran agama, ilmu rohani yang dipraktekkan, ya, di alam akhirat, ya, oleh ruhani, oleh unsur kehidupan yang mewujud bersemayam di balik jasmani manusia, digerakkan, dibuktikan di dunia ini sebagai tanda akbarnya. Nah, saudara-saudaraku, seluruh umat manusia sedunia. Jadi, ilmu agama itu, ilmu rohani itu, ilmu rahasia itu berada di alam rahasia awalnya, ya, dari pemiliknya, Tuhan Sang Maha Rahasia. Seperti itu. Alam rahasia itu, alam akhirat itu yang disebut di dalam ajaran agama, alam itu adalah alam percikannya, alam utusannya, ya, alam yang diutus dari alamnya. Nah, alam yang diutus itu masih alam rahasia, karena dia maha rahasia. Nah, ilmunya rahasia, ilmu agama masih rahasia, ilmu rohani masih rahasia, alamnya akhirat masih rahasia. Nah, alam itu adalah alam unsur rahasia kebesaran persifatannya. Di ilmiahnya, ya, di ilmu ilmiahnya alam metafisika, alam unsur partikel-partikel, ya, alam energi kalau disebut dalam ilmu fisika. Nah, seperti itu. Itu dalam bentuk partikel-partikel kecil yang halus, yang rahasia. Nah, kemudian karena itu adalah unsur rahasia kebesaran persifatan Tuhan, maka diwujudkanlah oleh Tuhan lewat kuasanya, lewat kebesarannya. Di mana alam perwujudan dari rahasia Tuhan? Di dunia ini. Contoh ajaran agama Islam, ya, karena saya pun memeluk agama Islam. Namun hal ini sama dengan pemeluk agama lain. Di dalam ajaran agama Islam itu ada yang namanya perintah, ya kan? Perintah, ya, karena suatu ajaran harus dilakukan.
Dan ada dalam ajaran agama, ilmu agama itu larangan. Nah, jika dalam ajaran agama ada perintah larangan, maka suatu hal yang dilarang tidak perlu dilakukan, tidak boleh diperbuat. Itu isi daripada ajaran agama. Perintahnya di mana? Perintahnya adalah tidak aku jadikan, ciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan, aku ciptakan jin dan manusia di dunia ini kecuali untuk beribadah. Apa itu ibadah? Beribadah itu menghamba, taat dan patuh. Ya, taat dan patuh, menghamba ya kepada pemilik agama. Siapa? Tuhan yang Maha Esa, Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dia rahasia, sangat maha rahasia. Nah, maka dia mempunyai sistem kerasulan, sistem utusan, sistem beragama, sistem bertuhan. Seperti itu. Yang telah disebutkan di ayat suci Al-Quran. Di mana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 128. Ya. Di surat At-Taubah 128 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan seterusnya. Nah, kalimat atau ayat tersebut mengandung makna. Laqad ja'akum rasulun, telah datang seorang utusan, seorang berarti satu manusia. Utusan di zamanmu, di zamanmu. Ini bahasa Indonesia, di zamanmu ya. Di zamanmu, kalau di zaman ini, zaman kita, dari kaummu sendiri. Nah, dari kaum kita sendiri. Bukan di zaman yang 1400 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu. Ya. Di zaman ini, seorang manusia utusan di zamanmu dari kaummu sendiri. Ya. Zaman ini, seorang manusia. Nah, artinya disebutkan di Al-Quran surat At-Taubah 128 tentang utusan, bukan utusan seperti utusan di zaman dahulu, artinya sebutannya rasul atau nabi, bukan. Pewarisnya, fungsinya sama. Manusia di zaman ini fungsinya sama, ya, sama membawa ilmu ajaran agama dari Tuhan yang satu. Ilmunya para nabi dan rasul terdahulu, ilmunya ya, ilmunya yang waris dan mutlak ya, yang diwarisi ilmu para nabi-nabi terdahulu. Nah, disebutkan dalam kitab suci Al-Quran itu ya, disampaikan informasi petunjuk di surat At-Taubah ayat 128. Telah datang seorang utusan di zamanmu dari kaummu sendiri. Berat rasanya ya kan, kasihan dan sebagainya itu petunjuk ya. Kalau kitab suci Al-Quran berupa wahyu, firman ya, itu menjadi petunjuk, kalimat petunjuk, melalui petunjuk itu harus kita buktikan, kita kerjakan. Namanya petunjuk. Petunjuk berarti kalau di tangan ini telunjuk menunjuk. Nah, mana? Temui yang ditunjuk itu, cari yang ditunjuk itu untuk menjadi petunjuk. Ya, seorang manusia ini yang terputus, ini yang tidak nyambung, ini yang tidak ada. Ya, pada setiap agama. Seorang manusia ya, seorang utusan manusia, seorang manusia di zamanmu dari kaummu sendiri. Ini yang terputus, ini yang hilang di setiap ajaran agama di dunia ini. Itu satu. Namun sudah ada sebetulnya setiap kitab suci, di setiap agama ada perintah ini. Ya, firman ini. Ya, penjelasan ini, petunjuk ini. Itu satu dalam kitab suci Al-Quran. Kedua, ada surat lagi yang menjelaskan akan tadi manusia tersebut, seorang utusan di zaman ini. Dia adalah falam tajidalahu waliyam mursida.
Itu di surat Al-Kahfi ayat 17. Ya. Seorang manusia ya yang membawa petunjuk walia mursida. Wali adalah manusia, mursyid bukan manusia. Mursyid adalah fi'il sifatnya Allah, sifat Allah, nur Allah, percikan ilahiyah, nur kekasihnya, nur yang diutusnya atau nur utusannya, yang dibawa oleh para nabi, rasul-rasul terdahulu. Itu mursyid namanya di zaman ini. Mursyid di zaman ini. Kalau dulu disebut rasul, ya. Rasul itu utusan. Utusan itu jika utusan Tuhan ya yang datang dari sisi Tuhan. Rasul itu rasul ada, ya. Nah di zaman ini tadi itu mursyid ada, rasul ada, menempati wadah pembawanya seorang wali. Wali ya, wali itu manusia di zaman ini, seorang. Seperti yang kita menyambung pada ayat yang pertama, ayat di surat At-Taubah ayat 128. Nyambung ini. Seperti itu. Waliyah mursida adalah menyambung dari surat At-Taubah ayat 128. Ya, yang di zaman ini sebutannya waliyah mursida. Seperti itu. Ya, pahami itu. Bukan lagi sebutan rasul di zaman dahulu atau nabi di zaman, tapi waliyah mursida. Setiap zamannya ada. Ini bukti nyata, fakta nyata, informasi yang valid. Karena apa? Ada di dalam kitab suci Al-Quran. Pahami, ya, pahami, wahai umat Islam, ya, para tokoh agama Islam, pahami ini, ayat ini, ya, sampai jelas, sampai tahu dan terbukti. Kemudian dijelaskan lagi di dalam surat Al-Maidah ayat 35. Pahami ya. Jadi pahami. Al-Quran itu menjadi petunjuk, penjelas dan pembeda. Ya. Di surat Al-Maidah ayat 35 dijelaskan. Ya kan? Wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi. Nah, tadi yang lakot ja'akum ya, atau surat At-Taubah ayat 128 dan surat Al-Kahfi ayat 17 itu adalah sebagai di surat Al-Maidah ayat 35. Dia adalah sebagai wasilah, tali penghubung, sarana, channel, ya, penghantar nur Tuhan yang terhubung, yang tersambung. Wasilah sebagai penghubung, sarananya, channelnya, seperti itu. Transmitternya di dunia ini manusia, ya. Agar apa? Agar wabtaghu ilal itu menjadi wajahidu fisabilihi, agar berjihad, berjuang di jalan Tuhan. Wajahidu fisabilihi itu artinya berjihad, berjuang di jalan Tuhan. Berjuang di jalan Tuhan dalam mengarungi bahtera kehidupan manusia kita ini, ya, bukan untuk memerangi, untuk menang-menangan, bukan. Jihad fisabilihi itu adalah jihad memerangi diri, jihad diri, jihad diri kita untuk hidup bersama Tuhan, untuk hidup di jalan Tuhan, karena diri kita adalah unsur rahasia kebesaran Tuhan. Seperti itu, saudaraku. Ya, pahami ini, pahami ini. Nah, itu tadi nyambung terus itu. Nah, di dalam surat An-Nisa ayat 59 dijelaskan kembali sistem daripada ketuhanan, sistem daripada kerasulan, ya, sistem daripada belajar ilmu agama, menuntut agama, praktek agama. Di surat An-Nisa ayat 59. Atiullah, atiur rasul wa ulil amri minkum. Atiullah, taatlah pada Allah. Mutlak itu. Harus taat pada Allah. Taat pada Allah ya bertakwa, patuh, ya, taat, mengabdi, menghamba dan sebagainya. Namun dia di alam yang maha sulit, maha rahasia, sangat rahasia. Laisa kamitslihi syai'un. Maka dia mengutus, membuat sistem, namanya sistem kerasulan, sistem utusan, yaitu atiur rasul, ya,
taatlah pada Rasul. Nah, Rasul ini sebutan dalam ajaran agama itu utusan, utusan Tuhan. Rasul itu artinya utusan, karena itu datangnya dari Tuhan yang diutus, ya, maka disebut Rasul, utusan. Dia bukan manusia, utusan itu nurnya Tuhan, nurnya Allah, percikannya rahasia Allah, rahasia Tuhan. Ya, Rasul itu bukan Tuhan. Rasul itu utusan, utusan itu yang datang dari sisi yang mengutus. Seperti itu. Kalau Tuhan maha rahasia, rahasianya Tuhan yang diutus. Kalau Tuhan maha nur atau ilmu, itu yang diutus semua unsur itu. Ya. Nah, kemudian wa ulil amri minkum. Nah, taat dan patuh pada pimpinan yang sebagai pembimbing manusia di dunia. Seorang manusia di dunia baru. Kenapa seorang manusia? Nah, melanjutkan tadi tuh 3 surat yang telah saya sampaikan. Ya, manusia, ulil amri minkum itu manusia, pemimpin manusia sedunia, pemimpin yang membawa ilmu ruhani, ilmu Tuhan yang diutus. Rasul itu isinya ilmu Tuhan, rahasia Tuhan, ajaran agama termasuk itu yang diutus oleh Tuhan. Nah, Rasul itu yang tadi itu utusan Tuhan menempati wadah seorang pembawanya, yaitu manusia, ya, yaitu fiil sifat, ya, fiil sifatnya Tuhan, fiil sifatnya Allah yang bersemayam di balik manusia yang dipilih, dikehendaki, yang ditunjuk oleh Tuhan sendiri, pilihan Tuhan, menjadi kekasih Tuhan, menjadi wakil Tuhan di dunia. Kita ketahui kalau dia seorang manusia, ulil amri minkum itu pemimpin manusia sedunia tentang ajaran Tuhan, ilmu kehidupan. Itu kita ketahui pertama manusia, seorang manusia adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Itulah ulil amri minkum. Ya, bedakan ulil amri minkum, ya, yang dari Tuhan, manusia sebagai pemimpin dan pembimbing manusia akan ilmu ajaran agama, ilmu berketuhanan, ilmu rohani. Beda dengan ulil amri minkum yang disebut selama ini itu sebagai pimpinan pemerintah. Beda. Itu pemimpin negara, pemimpin wilayah. Nah, ulil amri minkum yang disebutkan di dalam kitab suci ini, ya, bukan yang tadi pemimpin wilayah atau pemimpin negara, tapi ini pemimpin manusia yang memimpin manusia, yang membimbing manusia di dalam kehidupan manusia akan ajaran Tuhan, ilmu Tuhan, berjalan di jalan Tuhan. Seperti itu. Ini setiap zamannya satu yang tadi telah disebutkan. Nah, dia seorang ulil amri minkum itu manusia itu, ya, yang membawa, yang diwarisi estafet daripada ilmu para nabi-nabi dan rasul di zaman ini, itu sebutannya seperti itu, ya, membawa ilmu yang waris dan mutlak. Nah, ilmu itu adalah ilmu ajaran agama, ilmu ajaran rohani, praktek agama, praktek rohani. Nah, agama dan rohani awalnya di alam Tuhan, pemilik Tuhan. Kemudian diutus alam yang kedua, alam akhirat. Ilmu agama, ilmu rohani itu alamnya akhirat awalnya. Masih buah persifatan. Itu sebuah kehidupan. Karena fiil sifat, ya, fiil sifat dari Tuhan. Jadi unsur rahasia kebesaran persifatan Tuhan. Tuhan maha hidup, yang diutus ya unsur kehidupan, ya, kehidupan. Kemudian dipraktekkan itu, ya, kehidupan itu kemudian mewujud ke dunia, menjadi dimanifestasikan, direalisasikan, difaktakan, dibuktikan oleh Tuhan, diwujudkan. Karena tadi yang alam ayat itu sebuah persifatan, maka diwujudkan. Sifat itu mewujud di alam dunia. Rohani mewujud pada jasmani. Ajaran agama, ya, ajaran agama menjadi ilmu agama yang dipraktekkan lewat ibadah, ya, lewat sholat dan sebagainya. Alam akhiratnya mewujud menjadi alam dunia. Seperti itu. Nah, ini penting
dipahami dan diketahui. Nah, praktek ilmu agama, praktek ilmu rohani ya di alam akhirat, mewujud ke dunia sekarang juga. Siapa manusia mempraktekkan ilmu agama, ilmu rohani ya yang dipraktekkan di dunia ini, tapi dia tidak paham ya akan ilmu tersebut, nah inilah salah kaprah, salah penafsiran. Harusnya semua manusia di dunia ini yang beribadah ya melalui ajaran agama masing-masing, beribadah itu namanya praktek ilmu agama, praktek ilmu ketuhanan, praktek ilmu Tuhan yang dilakukan. Berarti kalau praktek agama, ilmu agama, praktek ilmu ketuhanan, praktek rohani, berarti praktek kehidupan dari alam akhirat kita wujudkan sekarang di dunia oleh manusia. Jadi diketahui bahwa praktek kehidupan akhirat adalah kebesaran Tuhan, di dunia pun langsung kebesaran Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang memperlihatkan kebesaran kehidupan tersebut, pergerakan tersebut, sifat Tuhan tersebut, sifat melihat, sifat afalnya, sifat zatnya, sifat wujudnya ya, semuanya diperlihatkan seperti itu. Kalamnya diperlihatkan sekarang juga seperti itu. Nah, ini harus disadari, dipahami oleh seluruh umat manusia. Jadi jangan praktek agama, ibadah melalui ibadah tidak paham, tidak mengerti, sehingga prakteknya nanti sia-sia. Bukan nanti lagi, bahwa prakteknya sia-sia. Misalkan kalau orang Islam sholat itu praktek ilmu agama, praktek dari alam akhirat, praktek ruhani, mewujud sekarang. Berarti sudah terhubung dengan Tuhan seharusnya. Alam akhirat yang mewujud ke alam dunia, ruhani yang mewujud pada jasmani. Praktek ilmu agama berarti praktek ketuhanan, terhubung, nyambung. Misalkan sholat itu harusnya sudah nyambung dengan Tuhan. Artinya mi'raj, kita bertemu, terhubung lewat gelombang nyambung, bertemu. Nah, berarti ini yang harus dipahami. Jika praktek ibadah sholat tapi dia tidak tahu hasil daripada sholat ya, dia kira-kira nanti hasil sholat itu nanti setelah mati, ya salah ya, tidak akan ketemu itu. Praktek sholat adalah praktek hubungan rohani dengan Tuhan di alam akhirat, mewujud sekarang di dunia. Nah, praktek sholat itu adalah praktek syariat yang dihakikatkan, hakikat yang disyariatkan lewat metodologi tarekat, perjalanan hidup. Geraknya sholat itu namanya tarekat ya, ilmu pergerakan, proses yang bermetodologi. Harusnya sampai sholat itu sampai Tuhan, bertemu Tuhan, berhubungan dengan Tuhan langsung. Mi'raj bahasanya. Ibadah itu mi'raj, kehidupan manusia itu harusnya mi'raj. Pahami ya saudara-saudaraku, kehidupan manusia di dunia ini sebetulnya adalah mi'raj ya. Apa itu mi'raj? Pertemuan jasmani dan rohani, dunia dan akhirat lewat unsur ilmunya, seperti itu, terhubung, nyambung, dan pada hakikatnya adalah tanda kebesaran Tuhan, tanda kebesaran akbarnya, kuasanya, dan sebagainya. Pada akhirnya Tuhan sendiri menginformasikan kepada manusia dan alam semesta ini, dunia ini, itu adalah kebesarannya, kuasanya. Jadi, kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan. Ya, inilah sebuah manifestasi daripada kebesarannya. Seperti itu. Harus tahu dan harus selesai, bukan nanti. Seperti itu saudara-saudaraku. Nah, inilah terputusnya pemahaman akan tadi rasul, utusan yang di dunia, yaitu ulil amri minkum. Tidak ada ulil amri minkum di dunia dan utusan. Banyak ulil amri minkum, artinya begini, guru-guru agama ya, guru-guru rohani banyak, padahal satu di setiap zamannya yang membawa ilmu yang waris, ilmu yang bisa terhubung, seperti itu, yang mengetahui akan arti hidup dan kehidupan, akan tahu arti ilmu Tuhan, ilmu agama, ilmu ajaran kehidupan dan sebagainya, akan dipahamkan itu, akan diberitahu akan hal itu, seperti itu saudara-saudara. Jadi
terputusnya suatu rukun syarat dan sistemnya yang tidak ada, metodologi yang tidak waris dan tidak terhubung, tersambung, ilmunya tidak mutlak. Seperti ini jadinya masalah besar seperti itu dalam beribadah manusia di dunia ini. Saudara-saudaraku, seharusnya beribadah itu sudah terhubung dengan Tuhan, nyambung dengan bertemu dengan Tuhan melalui tadi sebagai utusan, penerus utusan, ya, penerus para nabi, walia mursida, ya, ulil amri minkum tersebut, ya. Ini tidak ketemu ulil amri minkum dan tidak ketemu walia mursida yang waris dan mutlak membawa ilmunya. Ini yang permasalahannya. Seperti itu. Ini menjadi permasalahan besar untuk manusia-manusia yang beragama di dunia ini sekarang ini. Maka saudara-saudaraku, di zaman ini abad ke-15, ya, ada ilmu yang waris dan mutlak yang mempraktekkan ilmu ajaran agama, ilmu rohani, alam akhirat yang sekarang ini mewujud ke dunia, ya, memperbaiki ilmu ajaran agama, ilmu rohani, ya, yang mewujud, faktanya dibuktikan oleh manusia yang mempraktekkan ilmu tersebut. Itu adalah ilmu pembaharuan, memperbaiki ilmu-ilmu yang rusak, ilmu-ilmu yang tidak terhubung. Maka akan terkoreksi semua ilmu-ilmu yang rusak, ilmu-ilmu yang tak terhubung. Seperti itu, diperbaiki, maka alam semesta ini akan terkoreksi. Seluruh manusia yang mempraktekkan ilmu agama, menganggap ilmu agama yang dipraktekkan itu benar, karena tapi tidak terhubung, maka akan terkoreksi semua. Manusianya terkoreksi, alam semestanya pun atau dunia ini pun terkoreksi semua, saudara-saudara. Karena sedang ada perbaikan. Perbaikan apa? Perbaikan ilmu, perbaikan kehidupan, perbaikan alam semesta ini melalui perbaikan yang Tuhan kehendaki di zaman ini. Seperti itu. Jadi pahami, ya, praktek ilmu agama, praktek ilmu rohani di alam akhirat mewujud sekarang. Ya, contoh sholat, contoh beribadah harus terhubung lewat tadi, yaitu Tuhan yang wujud. Tuhan yang wujud adalah utusan Tuhan. Kalau sekarang disebut al-ulama warasatul anbiya waliyam mursida ulil amri minkum. Seperti itu. Ya, lewat manusia itu satu sedunia. Ya. Kalau tidak, ya maka ajaran agamanya fata morgana, sia-sia. Ya, karena tidak terhubung, tidak nyambung. Ada yang salah, ya, ada yang belum pas, perlu diperbaiki. Tadi apa? Tali wasilahnya, tali penghubungnya. Manusia yang sebagai wakil Tuhan di dunia, ya, wasilah, ya, transmisirnya seperti itu, ya. Itu perlu dipahami. Jadi nanti akan praktek ilmu agama rohani dalam akhirat, dalam diri kita, wujud yang kita lakukan itu terhubung, nyambung, real, rata, dapat dibuktikan oleh kita sendiri, sehingga ibadahnya selesai. Seperti itu. Ini terjadi karena tadi praktek agama, praktek rohani, ilmunya belum sempurna, tidak sempurna, ada yang salah, ada yang rusak, perlu diperbaiki. Ya, saudara-saudaraku, para penganut agama apapun, kami memberikan informasi kepada seluruh manusia yang beragama. Harus ada, karena di kitab-kitab suci itu ada informasi atau petunjuk tentang utusan Tuhan di dunia di setiap zamannya. Cari itu. Jadi seluruh dunia hanya ada satu, ulil amri minkum, pemimpin dan yang membimbing manusia di dunia. Itulah yang disebut khalifatullah, ya, wakilnya Allah, utusannya Allah. Seperti itu di zaman ini, bukan disebut yang seperti itulah, yang wajar-wajar saja. Tapi ada, ya, dialah manusia yang sudah bersama Tuhan, bersama Allah. Bersamalah Allah, kalau belum bisa bersama Allah, bersamalah orang yang sudah bersama dengan Allah. Cari manusia itu tadi yang disebut tadi saya sebutkan. Dialah waliyam mursida, seorang manusia. Dialah ulil amri minkum, seorang manusia yang memimpin manusia sedunia. Dialah al ulama warasatul anbiya, dialah manusia, ya, penerus para
nabi, ulama yang bukan nabi, ya. Ulama billah, arif billah, seperti itu. Manusia yang sudah bersama Tuhan akan mengajarkan teknik, cara-cara, metodologi tentang praktek agama, praktek rohani di alam akhirat yang mewujud sekarang juga di dunia sehingga selesai semua. Ya, seperti itu. Pahami syariat yang kita kerjakan lewat wujud jasmani manusia tentang praktek ilmu agama, ajaran agama, ilmu rohani itu harus selesai, harus clear, ya, harus terhubung dengan Tuhan. Ya, kalau tidak ada yang salah di dalam ilmunya, dalam praktek ajaran agamanya, seperti itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ini untuk penjelasan dan pemahaman bagi seluruh umat manusia yang beragama di dunia ini. Cari seperti yang tadi setelah kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan atau ilmu yang salah dalam penyampaian ini, kami mohon maaf. Itu datangnya dari saya. Jika ini adalah ilmu kebenaran, ilmu yang mutlak, yang waris dari para leluhur-leluhur terdahulu, ini adalah ilmu milik guru kami, bukan milik saya pribadi, tapi semuanya milik guru yang telah disampaikan pada kami, yang diserap oleh kami sampaikan kembali kepada saudara-saudara kami di seluruh dunia. Seperti itu. Kami bukan siapa-siapa, tidak bisa apa-apa, dan tidak mampu apa-apa. Saya manusia dhaif, la haula wala quwata illa billah. Kami merangkul seluruh umat manusia sedunia untuk mempelajari ilmu yang satu, yaitu ilmu agama rohani. Ya, salam kebangkitan rohani, salam kesadaran kebangkitan rohani. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, kasih, sayang, rukun dan damai untuk seluruh umat manusia sedunia.